melalui usia, jenis kelamin, sosial, ekonomi, dan juga geografi. Itu komposisi penduduk berdasarkan faktor biologi, sosial, ekonomi, dan geografi. Kita lihat satu persatu komposisi penduduk kalau berdasarkan sosial. Kalau sosial, yang berdasarkan komposisi penduduk sosial bisa dilihat dari tingkat pendidikan maupun status perkawinan. Tingkat pendidikan, apakah penduduk tersebut tamat SD, nanti dikelompokkan. Yang tamat SD berapa orang, yang SMP berapa orang, yang SMA berapa orang, sampai dengan yang sarjana berapa orang. Ya, itu seperti itu pengelompokannya. Mengerti? Kemudian melalui status perkawinan bisa status menikah atau bercerai atau belum menikah atau sudah menikah. Sudah mengerti? Ya, itu secara sosial. Kemudian yang berikut secara ekonomi. Berdasarkan faktor ekonomi, ada lapangan pekerjaan dengan kerja proyek, boleh, apa lagi? Pegawai kantoran, boleh, apa lagi? Dokter, ya? Budak, induk, atau umur. Berdasarkan usia atau umur dikelompokkan menjadi 3 sampai 12 tahun. Biasa kalau usia 6 sampai 12 tahun itu ada di mana? Masih di bangku pendidikan, yaitu di SD. Ya, di SD, bagus sekali. Kemudian 13 sampai 15 SMP, mantap. 16 sampai 18 oke. Nyong, yang 19 sampai 24 kuliah. ya sudah kuliah. Oke. Kemudian ada usia dewasa 25 sampai dengan 60. Kemudian yang lansia atau yang lanjut usia dari yang lebih besar dari 60 tahun. Oke. Itu untuk interval usia. Jadi ada interval, ada beberapa usia yang digabungkan dalam pengelompokan. Bonus demografi yaitu bonus yang dinikmati suatu negara sebagai akibat dari besarnya proporsi penduduk produktif rentang usia 15 tahun sampai 64 tahun dalam evolusi kependudukan yang dialaminya. Bonus demografi terjadi karena Indonesia mengalami keberhasilan dalam program keluarga berencana. Oke, ya. Khusus untuk bonus demografi ini adalah keuntungan satu wilayah karena memiliki penduduk yang produktif. Antara usia berapa sampai usia berapa tadi? 15 sampai dengan 64 tahun, lebih banyak dibandingkan dengan yang bonus demografi ini akan menjadi masalah kalau penduduk yang tadi yang usia produktif ini tidak punya kualitas. Bisa lihat? Kali 100 dibagi jumlah. Perhatikan baik-baik ya. Kita sudah lewati tadi, tanya ulang. Jumlah penduduk non produktif. Penduduk non produktif tadi usia berapa sampai usia 65 tahun tidak ada ya. Jadi besar dari 65 tahun. Itu dia penduduk non produktif. Kalau yang jumlah penduduk produktif, kalau produktif 15 sampai dengan 64. Ya sudah. Jadi untuk mendapatkan angka ketergantungan atau dependensi rasio ini dengan cara jumlah penduduk non produktif yaitu usia 0 sampai 14 tahun ditambah dengan jumlah penduduk usia 65 tahun ke atas dibagi dengan jumlah penduduk produktif dikali dengan 100. Oke? Kita lihat satu contoh ya, satu contoh. Ya, sudah lihat contohnya? Lihat saja. Nah, contohnya
cara penyelesaiannya sama dengan yang ada di papan. Kalian tambahkan dulu yang 0 sampai dengan 14 tahun berapa, kemudian ditambah dengan yang lebih besar atau usianya lebih dari 65 tahun, kemudian dibagi dengan jumlah penduduk produktif 15 sampai dengan 64 tahun, baru dikalikan dengan 100. Bisa dikomunikasikan dalam kelompok ya. Produktif harus menanggung 80 penduduk yang tidak produktif. Oke, mantap, tepuk tangan. Luar biasa sekali. Sudah. Jadi untuk daerah tujuan bertambah, untuk daerah asal berkurang atau bertambah? Berkurang. Oke. Ya, kalau pertumbuhan cepat berarti penduduk semakin banyak, dan sebaliknya kalau pertumbuhan penduduk lambat maka penduduk juga semakin. Oke, ini juga penduduk hasil sensus 2020. Kalian bisa lihat itunya pertumbuhan penduduknya dari tahun 1961 sampai dengan tahun 2020. Kalian lihat di sini. Lihat di sini, kalian lihat itu ada 2,10% sudah lihat? Sudah sampai dengan tahun 2020 kemarin dia menjadi. Oke, LKPD sudah dibagi, nanti dikerjakan di rumah, kemudian nanti dikumpulkan nanti. Terima kasih sekretaris. Ya, pertemuan kita hari ini sampai di sini. Materi pembelajaran berikut kita akan belajar tentang keanekaragaman budaya Indonesia. Yang sampai di sini dan sampai